Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memecahkan persoalan mengenai geometri bidang dengan menggunakan bantuan aplikasi Geometer Sketchpad. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan masalah atau problem 4. Tentukan luas persegi panjang yang terletak di dalam persegi di bawah ini. Nah, persegi di bawah ini memiliki ukuran sisi yaitu 10 cm. Nah, kita akan mencari luas persegi panjang yang terdapat di dalam persegi. Nah, di mana persegi panjangnya adalah yang ini. Nah, maka dari itu, saya akan terlebih dahulu membuat garis sepanjang 10 cm pada sketchpad, kemudian nanti akan membuat lingkaran dengan jari-jari 3 cm dan juga 7 cm. Nah, kita langsung saja ke aplikasi Geometer Sketchpad-nya. Nah, pertama-tama saya akan membuat titik yang mana nantinya titik tersebut akan menjadi titik pusat lingkaran. Nah, di sini saya akan membuat dua titik dengan jarak antar titiknya yaitu 10 cm. Kita translasi dengan panjang 10 cm dengan derajatnya yaitu 270. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 3 cm dan juga dengan jari-jari 10 cm. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu. Untuk nanti sebagai jari-jarinya, kita translasi. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini yang 10 cm, kemudian kita buat lagi yang 3 cm. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran dengan yang pertama berjari-jari 3 cm dengan pusat di sini. Pusatnya ini dengan jari-jari 3 cm. Nah, kita ke construct, kemudian pilih yang circle, base, center, and plus radius. Nah, ini merupakan lingkaran dengan jari-jari 3 cm. Nah, kemudian kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 10 cm dengan pusatnya di sini. Dengan jari-jari 10 cm, kemudian kita buat lingkarannya. Nah, setelah kita lihat lagi di problemnya, nah ini kan 10 cm ke pinggirnya, ke bawahnya juga 10 cm. Nah, setelah itu kita buat di sini, buat titik. Lanjut ya, kemudian kita buat garis yang sejajar dengan titik-titik ini, kemudian tegak lurus dengan garis yang ini. Ke construct, kemudian perpendicular lines. Nah, kemudian kita kasih poin juga di sini karena kan ini jari-jari 10 cm. Nah, setelah itu kita buat juga garis yang tegak lurus dengan garis yang ini. Nah, ini. Construct, kemudian nah, maka kita dapatkan di sini titik potongnya. Nah, kemudian kita juga membuat lingkaran dengan jari-jari 3 cm dengan titik pusat di sini. Nah, kemudian kita beri poin di perpotongannya.
dari sini ke sini 7 cm, kemudian dari titik ini ke titik ini 3 cm, dari sini 3 cm, ini juga 7 cm, maka sudah sama ya seperti di gambar yang ini. Nah, kemudian kita tinggal buat bidangnya. Nah, kemudian kita tinggal meng-hide bidang-bidang yang tidak kita perlukan. Nah, di sini ada yang pertama, kita hide dulu yang lingkaran. Kita CTRL-H. Nah, maka kita telah mendapatkan bidang yang sama. Nah, kita lihat ya, kita kasih nama dulu. Nah, kita cek terlebih dahulu jarak-jaraknya. Nah, ini tadi kan dari titik R ke C ini jaraknya harus 3 cm ya. Sudah benar ya. Kemudian dari D ke R ini harus 7 cm. Nah, sudah benar. Kemudian dari yang titik C ke titik Q ini 3 cm. Kemudian dari Q ke B ini 7 cm. Nah, di pertanyaannya tentukan luas persegi panjang yang terletak di dalam persegi. Nah, maka kita akan mencari luas persegi panjang PQRS ini. Nah, kita klik di titik-titiknya, kemudian kita ke construct, kemudian quadrilateral interior. Nah, ini untuk mengetahui luas dari persegi panjang PQRS-nya. Nah, kemudian setelah itu kita klik di persegi panjangnya, kemudian kita ke measure, kemudian ke area. Nah, maka luas persegi panjang PQRS ini atau luas persegi panjang yang terdapat dalam persegi dengan panjang 10 cm adalah 42 cm. Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan problem 6 dengan menggunakan bantuan geometer sketchpad. Nah, di sini terdapat soal yaitu gambar di bawah ini terbentuk dari dua buah persegi dengan panjang sisi 6 cm dan 4 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, kita akan mencari luas daerah yang diarsir ini. Nah, di sini saya akan mengkonstruksi bangun perseginya dengan menggunakan bantuan lingkaran. Nah, pertama kita langsung saja ya ke aplikasi geometri sketchpad-nya. Nah, di sini pertama-tama saya akan membuat garis AD ini. Nah, garis AD ini mempunyai panjang 6 cm. Nah, maka di sini kita buat titik. Kemudian kita translasi dengan panjang 6 cm. Kita beri nama A dan D. Nah, kemudian kita tarik garis dari A ke D. Nah,
maka panjang AD ini 6 cm. Nah, persegi ini memiliki sisi 6 cm, kemudian 4 cm. Nah, kemudian jarak dari A ke G ini yaitu 6 dikurangi 4 adalah 2 cm. Nah, maka kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 6 cm, 4 cm, dan juga 2 cm. Nah, di sini kita buat dulu jari-jari yang 6 cm. Derajatnya kita buat 0 agar sejajar. Kemudian yang 4 cm dan juga 2 cm. Nah, ini kita klik 2 dulu agar dia jadi pusat translasinya. Panjangnya 2 cm. Kemudian kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran dengan pusat di A, kemudian berjari-jari 2 cm. Nah, kita klik garis yang 2 cm-nya, kemudian kita ke construct, kemudian pilih yang circle base center plus radius. Nah, di sini kita menemukan titik potong. Nah, titik potong ini yaitu titik G. Maka kita beri nama di sini, kita ubah G. Nah, setelah itu kita juga akan membuat lingkaran dengan pusat di D dan berjari-jari 6 cm. Construct, kemudian pilih yang circle. Nah, di sini kita telah membuat lingkaran dengan jari-jari 6 cm. Nah, setelah itu kita akan membuat garis di mana garis tersebut akan tegak lurus dengan garis dari A ke D. Kemudian ya tegak lurus dengan garis AG dan juga tegak lurus dengan garis GD. Kita ke konsol, kemudian pilih yang perpendicular lines. Nah, kita dapatkan titik potong di sini, di mana itu merupakan titik C. Kita beri nama terlebih dahulu. Sudah ya, C. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat lingkaran dengan pusatnya di G dan berjari-jari 4 cm. Mohon maaf ada kesalahan. Lupa tadi yang C. Nah, kita klik yang titik G, kemudian jari-jari 4 cm. Nah, maka kita dapatkan titik potongnya di sini. Ini kan 4 cm. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita akan membuat kita akan menamai dulu titiknya ini. Nah, kita lihat namanya itu F. Maka di sini itu kita ubah jadi F. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis GF ini.
Kemudian kita juga akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis CD. Construct perpendicular line. Nah, kita dapatkan titik potong di sini dan juga di sini. Nah, kemudian kita beri nama dengan E dan juga B. Di sini adalah E, kemudian di sini B. Kita ubah. Nah, setelah itu kita tinggal membuat garis-garis dari titik-titik yang telah kita buat. Nah, kita gunakan dulu. Nah, kita tinggal membuat luas daerah yang diarsir ini dari titik A, C, kemudian ke F dan ke G. Kita buat garis seperti ini. Kemudian kita tentukan mana yang diarsirnya. Kemudian ke construct, kemudian ini quadrilateral interior. Nah, maka kita akan mencari luas daerah ACFGA ini. Nah, sebelumnya kita cek dulu panjang-panjang dari tiap-tiap perseginya ini. Kita lihat panjang BC ini harus 6 cm. Sudah benar ya, BC-nya 6. Kemudian kita lihat FE-nya yaitu 4 cm. Sudah benar, maka kita tinggal mencari luas yang diarsirnya. Nah, kita klik di luas yang diarsirnya, bidang yang diarsir. Kemudian kita ke measure, kemudian kita pilih area. Nah, maka luas area CFGA ini yaitu 14 cm. Nah, jika kita mencari secara manual, maka kita harus mencari satu-satu bidang, luas bidang ABCD, kemudian kita mencari luas bidang DEFG. Nah, kita coba buktikan di sini. Nah, untuk kita akan mencari dulu luas dari persegi ABCD ini. Nah, maka luasnya yaitu 36 cm. Karena kan cara mencari luas persegi itu sisi kali sisi, yaitu 6 kali 6 adalah 36 cm. Nah, kemudian luas yang persegi DEFG ini yaitu 16 cm, 4 kali 4 yaitu 16 cm. Ketika kita akan mencari luas daerah yang diarsir ini, jika secara manual, maka kita akan mencari luas secara total, yaitu luas bidang yang A, B, C, D, E, F, G, kemudian akan dikurangi luas
segitiga ABC, kemudian juga dikurangi luas segitiga CDFCEF. Nah, kita coba cari. Kita cari luas segitiga ABC. Luasnya yaitu 18 cm. Kemudian kita juga cari luas segitiga CEF. Luasnya yaitu 20 cm. Nah, maka untuk mencari daerah yang diarsir ini, kita ke kalkulator. Nah, maka luas total atau luas area ABCD ditambah dengan luas area DEFG atau luas persegi DEFG dikurangi dengan luas segitiga CAB atau ABC ditambah dengan luas segitiga CEF. Maka hasilnya sama 14 cm. Selanjutnya saya akan menyelesaikan problem 8 dengan menggunakan bantuan geometer sketchpad. Nah, pertanyaannya, pada gambar berikut, luas jajar genjang EBFD dan AECF adalah 3 dan 2 secara berturut-turut. Berapakah luas daerah persegi panjang ABCD? Nah, kita lihat jajar genjang EBFD dan juga AECF. Jika kita asumsikan DF ini merupakan alas dari persegi panjang dari jajar genjang EBFD, kemudian yang CF ini merupakan alas dari jajar genjang AECF, maka garis AD ini merupakan tinggi dari kedua jajar genjang tersebut. Nah, maka pertama-tama saya akan menggambar garis AD ini. Nah, berapakah panjang garis AD ini? Nah, kita asumsikan bahwa panjang AD ini yaitu 2 cm. Nah, kita buat garis AD. Kita translasi. Panjangnya 2, ini kita 270. Kemudian kita tarik garis dan juga beri nama. Nah, ini D. Maka panjang AD ini yaitu 2 cm. Nah, ketika panjang atau tinggi dari jajar genjang ini 2 cm, maka alas jajar genjangnya dapat kita tentukan. Nah, untuk jajar genjang yang EBFD ini luasnya yaitu 3 cm. Nah, maka sesuai rumus jajar genjang yaitu alas kali tinggi, ketika kita mengetahui luas dan tingginya, maka alasnya yaitu luas dibagi dengan tinggi. Maka 3/2. Jadi alas jajar genjang EBFD ini yaitu 3/2 atau 1,5. Nah, maka dari titik D ini kita translasi. Nah, titik D ini kita translasi sejauh 1,5, kemudian ininya 0.
kita buat garis. Dan kita beri nama. Tadi tuh ini namanya F. Nah, kemudian ketika tinggi jajar genjang AECF ini 2, maka alasnya atau panjang CF-nya ini yaitu 2 dibagi dengan 2, yaitu 1. Nah, maka kita dari titik F ini kita translasi 1. Kita beri garis, kemudian nama, yaitu C. Nah, maka kita ketahui juga bahwa jarak A ke E ini adalah 1,5, kemudian jarak dari E ke B adalah, jarak dari A ke E ini 1 dan E ke B yaitu 1,5. Kita buat di sini. Translasi 1. Dan kita translasi lagi titik yang ini sejauh 1,5. Sudah, tinggal kita satukan. Kita beri nama terlebih dahulu. Tadi ini merupakan titik E. Kemudian ini titik B. Nah, kita tinggal buat jajar genjangnya, yaitu jajar genjang AECF, kemudian BC. Nah, seperti ini. Kita buktikan luasnya. Luas jajar genjang EBFD ini harus 3 cm. Konstruk area. Nah, sudah benar ya. Kemudian luas jajar genjang AECF ini adalah 2 cm. Nah, sudah benar. Nah, kemudian kita akan mencari luas daerah dari persegi panjang ABCD. Maka luas daerahnya yaitu, nah kita klik di titik-titiknya, kemudian konstruk. Maka, nah luas area ABCD ini yaitu 5 cm.